Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Nilasari dari kelas D3 PJJ AK 2019 dengan NRP 2103197129. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Manajemen Pemrosesan Data dengan materi macam-macam non-probability sampling. Sedikit mereview pengertian dari probability sampling. Pengertian dari probability sampling sendiri adalah teknik sampling yang memberi peluang atau kesempatan tidak sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Tipe-tipe dari non-probability sampling sendiri ada 5. Yang pertama adalah convention sampling. Yang kedua adalah purposive sampling. Yang ketiga adalah quota sampling. Yang keempat adalah snowballing sampling, dan yang terakhir adalah voluntary sampling. Untuk yang pertama adalah convention sampling. Pengertian dari convention sampling adalah pengembalian sampel didasarkan pada ketersediaan elemen dan kemudahan untuk mendapatkannya. Convention sampling ini memiliki kelebihan. Kelebihannya yaitu merupakan metode yang termurah dan hemat waktu, tepat untuk digunakan untuk penelitian kelompok, pengujian awal angket-angket, dan penelitian eksploratif. Teknik ini memiliki kekurangan. Kekurangannya yaitu tidak dapat digunakan bila populasinya dapat didefinisikan. Contoh dari convention sampling adalah dosen yang melakukan penelitian mengenai keinginan mahasiswa di salah satu perguruan tinggi negeri terhadap pemerintah Republik Indonesia. Penelitian ini berkaitan dengan langkah yang harus ditempuh dalam menghadapi krisis moneter yang dimulai sejak tahun 1997. Di sini, penelitian dilihat dari segi waktu dan kemudahan mendapatkan data. Maka, kita menggunakan teknik convention sampling dengan mengambil sampel mahasiswa dari setiap kelas pada saat dosen tersebut mengajar. Untuk yang kedua adalah teknik purposive sampling. Teknik ini memiliki pengertian yaitu teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu. Jadi, teknik ini memiliki kriteria-kriteria. Kelebihan dari teknik ini adalah pengambilan sampel secara purposive adalah satu-satunya metode yang sesuai jika sumber data primer dapat berkontribusi untuk penelitian jumlahnya terbatas. Kekurangan dari teknik sampling ini adalah tingkat keandalan yang rendah dan tingkat bias yang tinggi. Jadi, dengan kekurangan tersebut, teknik ini tidak mampu untuk menggeneralisasi temuan penelitian. Contoh dari purposive sampling adalah seorang reporter yang ingin menghentikan pejalan kaki untuk bertanya kepada para pejalan kaki tentang kasus korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini. Namun, perlu diketahui, reporter tersebut sebelumnya harus sudah menentukan penilaian tertentu saat memutuskan siapa yang harus berhenti untuk mengajukan pertanyaan. Jika tidak, itu akan menjadi kasus teknik pengambilan sampel secara acak. Yang ketiga adalah quota sampling. Pengertian dari teknik quota sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan cara menentukan jumlah tertentu sebagai target yang harus dipenuhi dalam pengambilan sampel dari populasi. Dengan patokan jumlah tersebut, peneliti mengambil sampel secara sembarang untuk memenuhi persyaratan sebagai sampel dari populasi. Pada kuota sampling, banyaknya sampel yang ditetapkan itu hanya sekedar perkiraan untuk mendapatkan data yang diperlukan. Contoh dari kuota sampling adalah peneliti yang ingin mengetahui apa yang terjadi
atau latar belakang apa yang memotivasi atau niat dari mahasiswa yang ingin masuk ke dalam jurusan teknik informatika. Jadi, keinginan itu sebenarnya ada, tapi tidak hendak atau bisa terwujud atau tidak. Kemungkinan yang bisa terjadi, bisa tidak. Itu adalah contoh dari kuota sampling. Yang keempat adalah snowballing sampling. Pengertian dari snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel non-probabilitas di mana sampel memiliki sifat yang jarang ditemukan. Sampel ini memiliki kelebihan yaitu memudahkan dan cepat menemukan subjek karena berasal dari sumber yang dapat diandalkan. Kemudian, kelebihan selanjutnya adalah hemat biaya karena rujukan diperoleh dari sumber data primer. Ini lebih nyaman dan tidak terlalu mahal dibandingkan dengan metode-metode lain. Sedangkan kekurangan dari teknik snowball sampling ini adalah tidak memiliki potensi bias pengambilan sampel dan memiliki margin kesalahan karena tidak dapat menyelesaikan penelitian dengan hasil yang meyakinkan. Contoh dari snowball sampling adalah digunakan dalam situasi yang sangat sensitif. Contohnya seperti survei pada HIV/AIDS, di mana orang tidak akan secara terbuka mendiskusikan dan berpartisipasi dalam survei untuk berbagi informasi tentang HIV/AIDS. Yang terakhir adalah voluntary sampling. Voluntary sampling sendiri adalah sampel sukarela, di mana salah satu jenis utama metode pengambilan sampel non-probabilitas adalah voluntary sampling. Sampel sukarela ini terdiri dari orang-orang yang memilih sendiri ke dalam survei. Jadi, seringkali orang-orang ini sering tertarik dengan topik utama dari survei. Contoh dari voluntary sampling adalah di mana sebuah acara berita meminta pemirsa atau penonton untuk berpartisipasi dalam jajak pendapat online. Ini akan menjadi sampel sukarela. Sampel ini dipilih penonton bukan oleh administrator survei. Demikian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.